Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini dengan topik yang berbeda lagi. Kali ini saya akan membahas sebuah topik tentang apakah Anda ingin kaya? Menarik bukan? Betul, saya akan menjelaskan tentang apakah Anda ingin kaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, tidak ada yang salah jika seseorang jadi kaya. Agama manapun tidak melarang seseorang menjadi kaya. Bahkan di agama Samawi, 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, ada seorang nabi yang dijelaskan seorang yang sangat kaya sekali, yaitu Salomo kalau dalam agama Yahudi dan Kristen, dan disebut sebagai Sulaiman di agama Islam. Orang ini terkenal sebagai orang yang sangat kaya. Pada zamannya tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman ini atau Salomo ini. Nah, artinya agama manapun tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Nah, tetapi masalahnya adalah, pertanyaannya adalah, apakah kita boleh punya keinginan menjadi kaya? Nah, itu berbeda. Sekali lagi, menjadi kaya adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh agama manapun. Catat lagi, sekali lagi, menjadi kaya tidak dilarang oleh agama manapun. Kalau Anda seorang karyawan yang rajin bekerja, berprestasi, mendapatkan promosi terus-menerus, maka pada satu kesempatan penghasilan yang Anda kumpulkan bisa membuat Anda menjadi kaya. Nah, sekali lagi, kaya itu definisinya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Mungkin hanya dengan memiliki uang 10 juta, bagi orang yang penghasilannya mungkin cuma 1 juta sebulan, maka orang tersebut sudah kaya. Tapi bagi orang yang punya penghasilan sebulan 100 juta, punya uang 1 miliar, itu belum dianggap kaya. Oke, jadi sekali lagi, kekayaan itu adalah sesuatu yang relatif. Kembali lagi, menjadi atau ketika kita ada di posisi orang kaya, punya kelebihan-kelebihan, baik itu materi, benda, dan segalanya, itu bukan sesuatu yang salah, selama semua itu didapatkan dengan usaha yang benar. Tadi saya katakan contoh, kalau Anda seorang karyawan yang berprestasi dan sering mendapatkan promosi, kenaikan gaji, maka otomatis materi yang Anda terima semakin lama semakin besar, dan itu adalah menjadi hak Anda ketika Anda menjadi orang yang rajin bekerja. Ketika Anda menjadi pengusaha misalnya, Anda mempunyai produk-produk yang disukai oleh masyarakat, dan Anda dengan cerdas menjalankan perusahaan Anda dengan benar, dan Anda juga mendapatkan materi-materi yang berlebihan sebagai imbalan hasil kerja keras Anda, maka itu sah-sah saja. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika seseorang menanamkan di dalam dirinya bahwa dia harus jadi orang kaya. Nah, beda-beda tipis di sini. Yang tadi yang saya katakan adalah tidak salah jika seseorang jadi kaya. Tidak ada agama manapun yang melarang orang jadi kaya. Tetapi ketika seseorang itu punya keinginan menjadi kaya, nah di sini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Begini, ketika seseorang mentargetkan dirinya harus jadi orang kaya, maka segala cara akan ditempuhnya untuk mencapai keinginannya itu. Karena targetnya adalah ingin menjadi orang kaya. Apapun dia lakukan, misal ketika dia menjadi karyawan, karena dia ingin jadi orang kaya, maka setiap kali ada kesempatan mencuri uang perusahaan atau menyalahgunakan wewenangnya sehingga dia memperkaya diri dari uang-uang yang seharusnya bukan milik dia, disitulah godaannya.
Karena target dia adalah ingin menjadi kaya. Kemudian kalau dia jadi pengusaha misalnya, dia akan lakukan segala cara untuk supaya dia jadi kaya. Misalnya ambil yang contoh paling sederhana ketika seorang berjualan beras misalnya. Nah, ketika orang jualan beras, dia bisa melakukan tipu daya supaya membuat dirinya lebih kaya. Ketimbang dia melayani customer atau pelanggannya dengan baik sehingga pelanggannya boleh belanja lagi kepada atau di tokonya, tetapi dia melakukan kecurangan, misalnya dia menggunakan timbangan yang abal-abal misalnya. Dia jual beras 4 kilo, tetapi kalau ditimbang dengan timbangan yang benar cuma 3,5 kilo. Disitulah dia melakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar supaya dia cepat kaya. Beda ketika dia melakukan bisnisnya dengan benar, dia layani pelanggannya dengan penuh senyum, kemudian dampak dari itu pelanggan jadi senang belanja di tokonya, pelanggannya tambah banyak karena direferensikan oleh pelanggan-pelanggan yang lain. Di situ dia menuai keuntungan dengan cara yang sah. Sehingga akhirnya ketika dia menjadi kaya itu adalah sebab dan akibat karena perbuatannya yang baik. Berbeda dengan tadi pedagang yang menggunakan timbangan yang abal-abal. Menjual beras 3,5 kilo, di timbangan itu diset menjadi 4 kilo misalnya. Sehingga dengan demikian dia mengharapkan mendapatkan keuntungan lebih supaya cepat kaya. Nah, disinilah orang-orang yang mau menjadi kaya, dia terjebak ke dalam situasi untuk terus mengusahakan agar materi yang didapatnya terus bisa membuat dia cepat kaya. Nah, segala tipu daya akan masuk ke dalam pemikiran orang ini ketika dia set target untuk jadi kaya. Nah, ini hubungannya apa dengan permainan-permainan money game yang sering saya ulas di review-review saya yang sebelumnya? Sama juga kira-kira. Dia merasa bahwa permainan money game seperti itu bisa membuat dia cepat kaya sehingga memenuhi target dia untuk cepat kaya. Disitulah dia terjebak ke permainan-permainan seperti ini, meskipun dia tahu bahwa permainan-permainan itu adalah hal-hal yang ilegal. Berbeda ketika kalau orang itu terjebak masuk ke permainan money game itu karena dia lugu atau dia tidak tahu, atau dia tidak enak menolak tawaran teman-temannya yang mengajaknya bergabung. Tetapi ketika seseorang punya target untuk jadi kaya, bahkan kalau mau jadi kaya secara cepat, maka dia akan tergoda oleh hal-hal yang seakan-akan mempermudah jalannya. Segala macam aturan atau etika atau bahkan tipu daya dia singkirkan supaya targetnya menjadi orang kaya itu tercapai. Disinilah manusia terjebak oleh keinginannya yang membutakan mata hatinya karena dia ingin cepat kaya. Jadi sekali lagi, tidak salah orang jadi kaya selama dia melakukan semua itu dengan hal-hal yang benar. Jadi karyawan yang rajin, baik, berprestasi. Kalau dia berusaha, usaha yang jujur, itu tidak salah. Tetapi begitu dia punya keinginan mau kaya atau bahkan lebih kaya dari orang lain, disitulah kebanyakan orang terjebak melakukan hal-hal yang negatif. Demikian tips dari saya, semoga mencerahkan. Terima kasih.